سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدوء والبنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بالسوء. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. حسبي الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى. من توكل على الله كفي، ومن اعتصم بالله نجا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وأتمنى به وببركة علومه وبكفر الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب في كتاب متن الأربعين النووية: الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعلل بين اثنين صدقة، ويعلم الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفعه له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hadirin kiram para jemaah berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan titik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat. Bil khusus nikmat Islam dan nikmat iman. Juga nikmat ruang waktu dan dengan langkah. Meskipun udaranya di luar ini tidak lebih dingin. Banyak yang pakai sedekah ya, kayak aja nama sedekah aja tuh. Gedinginan? Iya gedinginan. Pak Ustaz, aneh duduk di luar aja ya. Oh, gini sini aja. Nanti mohon izin. Habis tadi takutnya dicecer terus. Begitu ditembak udah sekali aja. Sehingga kita juga hadir di masjid kita yang mulia ini. Kedengeran, kudu gerak, kedengeran. Baik untuk Enggak, takutnya dicecer terus. Melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan Mau'izatul Hasanah setiap hari. Kebetulan sekarang ini adalah terakhir dengan kitabnya Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana dengan diutusnya beliau terlepaslah alam dunia ini dari kegelapan kepada yang terang, al-zulmati dan nur. Setelah beliau diutus menjadi Rasul, maka terkuaklah dunia yang tadinya enggak tahu jadi tahu, ya, yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya enggak ngerti jadi gelap. Karena memang beliau adalah pertama Nabi, ya, dari banyak informasi di Quran, semuanya meskipun belum 100% menurut beberapa ahli, baru sekitar 80% yang sudah terbukti kebenarannya apa yang dikatakan Quran, termasuk adanya dua lautan yang terpisah airnya tanpa ada penghalang, nyampur airnya tapi rasanya berpisah, yang tawar tetap tawar, yang asin tetap asin, ya, ada istilah grafik kalau saya bilang, ya, itu ada dua laut. Lautnya nyambung, airnya nyambung, tapi nggak nyampur. Quran sudah menginformasikan soal Ar-Rahman. Bahkan di Al-Quran juga ada api di dalam air. Sekarang bertemu, ya, ada kali di bawah laut, ada
Hari ini insyaallah jatuh tanggal 28 dan 17 saja Sya'ban Ramadan. Ya, biasanya kita tawakuf ya hampir di seluruh Jakarta minimal. Ya. Tapi tausiah kita yang setiap hari insyaallah bahkan giliran saya malah tambah. Biasanya sebulan sekali, jadi tiap subuh Ahad biasanya. Karena malamnya suka ngimami, tapi nggak tahu jadwal ini gimana, benar kabar di jadwalnya gimana. Ya. Kita kembali pada kitab, masuk kepada hadis yang ke-26. Intinya hadis ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk bersedekah setiap hari, bahkan setiap saat, dalam segala hal. Bukan sedekah dengan uang saja. Sedekah itu banyak. Ada sedekah buat orang lain, ada sedekah juga buat diri sendiri. Nah, artinya apa? Dia bermanfaat hanya buat dirinya, terhadap orang lain tidak berpengaruh. Kalau sedekah yang lain kan berpengaruh kepada orang. Kalau kita kasih sedekah jariah berpengaruh kepada orang, karena orang juga menikmati. Dia ada sedekah yang sendiri, yang orang lain yang menikmati, cuma kita yang menikmati. Ya. Kata Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diambil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Bahwa setiap persendian seseorang hendaklah bersedekah setiap hari. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu, selama matahari masih terbit. Rasulullah SAW ya, buat seluruh persendian kita nih. Kan kita manusia bukan robot, ada persendian, sesuatu yang Allah berikan sangat bermanfaat buat kita. Ini juga menjadi ciri bagi kita, menjadi tanda bagi kita bahwa Allah itu ada. Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Fussilat ayat 53, sanurihim ayati fil afaqi, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, akan aku perlihatkan kepada manusia itu di ufuk dan di dalam diri mereka. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum, sampai dia yakin bahwa Al-Quran itu benar. Jadi jangan jauh-jauh cari bukti Allah itu ada. Kata Allah, cari di dalam diri sendiri. Ada di dalam diri sendiri. Ya, bahwa Allah itu betul-betul ada. Tanpa ada yang menciptakan, maka mustahil makhluk itu akan tercipta dengan sendiri. Ya, memang terkadang saya suka mengamati di beberapa tempat, terutama kadang-kadang di rumah. Gak tahu di turungan tiba-tiba ada kecoa gede gitu. Padahal rapat itu kamar mandinya rapat. Kalau diukur lubang yang ada itu kecoa nggak muat, tapi tiba-tiba kok ada kecoa gitu. Kadang-kadang ada yang namanya ular bintang gitu. Padahal tembok semua, ubin semua. Itulah kebesaran Allah, kita ambil. Inilah ayat-ayat Allah. Allah kalau menciptakan gampang aja. Ya, Allah menciptakan gampang aja. Jadi kata Rasulullah bahwa untuk setiap persendian seseorang itu hendaklah kita bersedekah. Ya, bagaimana cara kita bersedekah? Pertama, ya'dilu baina sunaini sedekah. Mendamaikan dua orang yang bertikai secara adil adalah sedekah. Kita kan jangan berpisah, kita jangan bercerai-berai, baik rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-hari. Wala ta'awanu, apa itu? Ta'awanu 'alal itsmi wala ta'awanu 'alal udwan. Ya, jangan kita kecuali kita dalam hal yang tidak baik. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, saling menolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan menolong dalam hal yang tidak bagus, dalam hal negatif. Ya, saling menolong nggak boleh. Yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah
orang Islam adalah saudara. Al-Muslim akhul muslim. Perbedaan pendapat namanya manusiawi. Karena Allah masing-masing masih kita pikiran, dan terkadang pikiran kita itu berbeda. Jangankan dengan orang lain, dengan istri terkadang berbeda pendapat, dengan anak terkadang berbeda pendapat, dengan orang tua terkadang berbeda pendapat. Itulah kekayaan Allah. Allah beri kita berbagai macam pikiran supaya masing-masing itu menyadari bahwa ada yang berbuat di luar diri kita, ada yang menentukan di luar diri kita, yaitu Allah. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita yang berpikir, damaikan, tentu dengan adil, jangan berpihak sebelah. Meskipun pada akhirnya terkesan berat sebelah, karena dari dua orang pendapat itu pasti ada satu yang dibenerin, yang satu yang kurang dibenerin. Cuma caranya barangkali, caranya jangan berpihak, harus bijaksana. Ya, itu termasuk salah sholat. Kemudian apa yang lainnya? Wayuh ini juga fidabbati, membantu orang dalam naik kepada kendaraannya. Kalau dulu kan dabbah ya tunggangan, ya. Kalau di Arab naik onta nih. Kalau ada orang mau naik onta susah bantuin. Kalau sekarang ya naik angkot kali, naik ojek kali ya, susah angkat kakinya. Bantuin, jangan dilihatin. Udah kesian ya Allah. Dan naik ojek susah angkat kaki, maklum. Samuran, gue lagi ya, biasa gue angkat kaki udah susah, bantuin. Lalu kegemukan. Hah? Lalu kegemukan. Kenapa dia yang diangkat? Kalau badan dia kuat. Kan angkat kaki bukan angkat badan. Lalu kemudian Jempolnya diangkat. Gimana caranya kita bantu? Artinya meringankan beban kesulitan orang lain. Jangan secara harfiah juga kita menafsirkannya. Fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha. Mata'ahu shadaqah. Atau membawain, ngangkatin barang bawaan ke kendaraan. Orangnya sih bisa, kadang orang yang naik barang belum diangkat, bantuin, kan nggak berat, ya nggak mungkin apa namanya toran dibawa ojek, yang toran ini mobil, paling urusan gitu kan, bantuin angkat. Itu soal, itu bermanfaat buat kita, bermanfaat juga buat orang yang kita kasih sholat. Kalau hidup udah seperti ini, enak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam hal kebaikan. Kalau mau mengharap diberi upahnya, itu namanya sedekah bukan? Jangan harap. Sholat itu dilarang. Ya orang rata-rata gitu Ustaz. Nolongin orang minta imbalan. Masya Allah. Itu sedekah bukan? Ini itu tidak ada. Iya. Usaha itu. Kurang datang pengajian. Lalu lagi pengajian itu. Kurang. Iya, sama aja orang pengajian. Kalau datang ke masjid, pulang dari masjid, ambil yang bagus-bagus, yang bedanya tinggalin. Bedanya pas itu ditenangi soal perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, dia pulang aja gini. Pas menusin, pulang dari masjid, ambil yang bagus-bagus, ya, yang jelek tidak. Kebetulan, kita mau putus. Nanti kata Ustaz, suruh ngambil yang bagus-bagus, nanti bagus sudah, ini bawa nih. Nah, bukan seperti itu, pahamnya. Kenapa tadi dia tidur? Pas ujungnya dia dengar, suruh ambil yang bagus-bagus. Maka Ustaz boleh ngomong, Ustaz boleh ambil yang bagus-bagus, suruh tinggalin, mesti jelek-jelek. Bukan gitu maksudnya. Dari awal dia kayaknya, apa maksudnya? Ya. Mungkin kalau ngaji, jangan tiduran. Apalagi tidur beneran, jangan. Nanti pahamnya dapat. Ya, karena kalau kita ngaji itu, ya, ada mafhum, ada mantuk, ya, ada yang tertulis, ada yang dipahamin. Sering kita saya bilang, sama juga orang bilang api itu panas, mantuknya api panas, gimana saya panas? Tapi pahamnya gimana? Kalau kita ngerti pahamnya, panasnya api, insya Allah kita terhindar dari panasnya api, gitu, ya. Terus apa lagi? Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Mengucapkan kata-kata yang baik juga shadaqah. Baik perkataan itu
berisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi diri kita untuk lebih dekat kepada Allah, maupun berkata baik kepada teman, kepada jiran, kepada tetangga, kepada sahabat, kepada orang lain meskipun kita belum kenal. Salah satu bentuk perkataan yang baik, kalau ketemu dengan teman ucapin salam. Kan hadis Nabi begitu, afsus kepada salam, bukan bunyi klakson. Ini karena sekarang udah bergeser. Kan Nabi contoh ini bukan dari kopi otak supaya bunyi otak. Kalau ketemu teman, ketemu orang yang dikenal dan tidak tahu dia orang Islam, afsus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kan sekarang enggak ya? Enggak yang muda, enggak yang tua, sama-sama naik motor. Padahal Nabi dulu enggak naik kopi otak supaya otak berbunyi panggil temannya. Tidak. Nabi salam. Itu manfaatnya banyak. Selain melatih mulut supaya cepat-cepat keluh, tahu keluh ya, susah ngomong, ya. Kan itu kalau bersalam kan bergerak jadi kan, bergerak. Assalamualaikum itu bergerak tuh. Kadang terbuka, kadang rapat. Kemudian apa ya? Berpikir. Ketiga, orang yang bisa memberi hanya orang yang punya. Kalau orang nggak punya, pasti nggak bisa memberi. Gimana mau dikasih nih? Orang nggak punya. Jadi kalau memberi salah, berarti dia punya. Dia punya, kasih duluan. Kalau kita ketemu orang sama saudara kita, ayo main duluan bersalah. Karena kata Rasulullah, orang yang memberi salam lebih dulu dari temannya, maka akan dibangunkan satu bangunan di dalam surga. Itu manfaat lainnya. Jadi dari sisi kesehatan kita dapat, dari pahala kita dapat, ukhuwah Islamiyah yang di antara kita dapat, hubungan sosial. Yang diam aja ya. Males kan? Apa pakai helm, pakai helm susah. Diganti helmnya jangan susah orang ribut. Atau berhenti dulu, ya. Beri salam, berhenti dulu, buka helmnya, selamat. Manfaatnya banyak, tambah lagi. Kita harus gimana yang ini supaya bisa pahami orang yang dua orang Islam itu kemudian berjabatannya, maka Allah bilang tahu. Allah ampuni dosanya, kata yang kotor sampai keduanya itu berpisah. Jadi selamat itu banyak manfaatnya. Itu dari sisi keagamaan, dari sisi syariat, dari sisi ilmiahnya apa? Dua getaran elektronik dari badan kita dengan badan teman yang teman kita kan sama-sama ikhlas, ada getaran positif. Itu sama-sama akan memberikan efek positif buat diri kita. Satu di antaranya adalah kerja jantung kita akan lebih bagus. Jadi banyak manfaatnya. Jadi ajaran Islam itu seperti itu. Ya, kita Islam yang berayun lalai. Dari mulai bangun tidur sampai tidur doa nggak lepas. Kita jadi kagak. Kalau ada Islam aja ya begitu. Mau tidur baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Mau pergi keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Mau makan baca doa. Udah makan baca doa. Masuk ke kamar kecil baca doa. Masuk ke rumah pulang dari mana-mana beri salam baca doa. Meskipun tidak ada orang tetap beri salam. Sunnahnya kerja pakai baju baca doa. Bersin bangkis baca doa. Teman kita dengar doain lagi, bahkan dia termasuk kifayah ini. Ada orang muslim, alhamdulillah. Yang dengar itu wajib doain. Ya alhamdulillah atau ya alhamdulillah. Ya, doain lagi, wa yahdikumullah. Bukan begitu anak Islam itu. Enggak masing-masing. Makanya dia ada sedekah lah setiap hari. Ya, buat sendi-sendi kita dalam semua. Ya, karena tubuh kita itu betul-betul tubuh yang Allah ciptakan itu paling baik. Pernah dalam satu buku diceritakan seorang ahli membuat replika tulang-tulang manusia, itu membuat tulang-tulang anak-anak. Kemudian dia lagi di rumah, dia lihatin kok hasil bikinannya berbeda dengan kemampuan
tulang-tulang anaknya. Karena dia berpikir, maka akhirnya dia masuk Islam. Orang kalau yang masuk Islam rata-rata berpikir, ya. Makanya para mualaf itu berbeda dengan kita memang. Kita kan Islam itu turunan, ya. Betul. Kalau turunan dicegah kan? Ada nggak turunan mencegah? Nggak ada. Karena kita Islam itu turunan lebih sering mencegah. Mau masjid dicegah ya, mau sedekah dicegah ya. Tapi kalau orang yang mualaf dia mencegah, dia nanya, ya. Karena memang dia tahu setelah dia meneliti kebanyakan para mualaf itu meneliti, ya. Pertama tentang ketuhanannya, ya. Kedua tentang kitabnya. Kok kitabnya sepertinya banyak yang kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dia cari beberapa agama kitab-kitab terakhir dari Al-Quran. Disitulah dia tidak ketemu kontradiksi satu ayat dengan ayat yang lain. Kebanyakan orang-orang yang Islam itu karena udah baca Quran, meskipun baru artinya yang dibaca. Dia belum bisa baca ayat tidak bahasa Arab, ya. Tapi dia tahu dari situ bahwa Islam itu benar. Makanya kita kadang-kadang lebih percaya orang, ya. Kita percaya orang Islam itu teroris. Kalau kita bilang jihad, Islam itu jihad. Bukan begitu. Yang itu kan musuh-musuh Islam. Kita pakai logika kita. Tidak ada yang melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya menjadi teroris, tidak ada. Tidak ada. ISIS memang untuk Pak. Ya ISIS juga bukan. Coba baca perjuangan ISIS. Siapa yang bangun? Yahudi yang bangun. Karena dari Arab sama aja yang nama kita. Abdullah al-Baghdadi sama aja orang bahasa Arab. Abdullah yang hamba Allah juga. Abdullah juga ada orang Islam, ada orang Islam. Kita kok Abdullah orang Islam belum tentu juga, ya. Jadi buatnya Islam tak ajarin begitu. Namanya Islam pasrah, kayak Islam pasrah diri kepada Allah. Ajarannya Islamnya Ibrahim alaihi, ya. Contohnya tadi berbagai macam kegiatan kita selalu diiringi dengan doa. Kemudian apa lagi sedekah nih, ya? Setelah menyelesaikan atau mendamaikan orang yang bertikai, kemudian membantu menaikkan orang kepada kendaraannya dan mengangkatkan barang-barangnya, kemudian berkata dengan baik, ya, itu adalah sedekah. Ada lagi wa bi kulli khutwatin yamshiha ila sholati sedekah. Jalan kaki menuju masjid untuk beribadah, sholat, untuk takbir, itu juga sholat. Ini yang bermanfaat buat diri kita, tapi kurang berpengaruh pada orang lain. Tadi yang saya bilang sedekah buat diri kita, tapi kurang bermanfaat untuk orang lain. Jalan kaki, ya. Sekarang orang punya kendaraan, kadang-kadang rumahnya nggak jauh, kalau kayak mana kan mau beruzur namanya, ya. Ini kadang-kadang agak uzur nih, khususnya di tempat tinggal saya itu. Berapa sih panjangnya, luasnya komplek perumahan itu? 200 rumah, satu RT. Dari rumah ke masjid pakai motor, beli sarapan pakai motor, beli cabai pakai motor, jalan kenapa gitu. Kalau ke masjid itu setiap langkah kan dihitung, bahkan oleh orang lain, bukan mereka bingung kalau pakai motor, hitungannya gimana kalau pakai motor nih. Dulu kan belum ada motor, Pak. Makanya habisnya jalan kaki. Yang mana kalau jalan kaki? Olahraga juga kan? Lebih banyak buat diri kita daripada jalan kaki. Tambah jauh, tambah bagus. Dan kita dianjurkan sholat berjamaah. Di Madinah ada kan muadzin Rasul bukan cuma Bilal doang. Ada namanya Abdullah bin Mas'ud, dia tua, mata dia buta, rumahnya jauh dari masjid. Kalau jalan kurang lebih 20 menit sampai setengah jam. Dulu kan namanya megah, ya. Tapi Allah kasih kemampuan dia bisa jalan. Dia nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah aku buta. Kalau siang banyak yang nonton aku, tapi kalau subuh jangan menuntut aku. Apakah aku masih wajib berjamaah subuh? Rasulullah cuma tanya, dengar nggak ada? Dengar berjamaah. Nah, jadi patokannya dengar ada tapi kagak. Kalau sekarang kan di Jatinegara masa ada di sini kedengaran.
banget gede. Ya, jadi dulu emang nggak speaker ya, dulu saya di penata yang tinggi. Sejauh suara adzan itu terdengar, maka kita wajib untuk berjamaah. Sampai segitu, dia buta, maksudnya wajib itu. Apalagi kita yang mulai, tentu lebih daripada Abdullah bin Umar tuh. Apalagi selain jalan kaki, wa yumitul adza an tariqi shadaqah. Kalau di jalanan ada jalur, ada paku, atau barangkali kulit mangga, wah yang kebalik begini, yang orang bisa terpleset jatuh ke seliu, angkat tenangin, nggak jadi hina, maksudnya di keranjang sampah. Yang punya keranjang sampah juga bisa ngomel, terus sampai dibuang ke keranjang gue, bukan daripada dibuang ke tempat rumah lu, mendingan tempat sampah lu, gitu. Memang tempat sampah kan? Yang penting bukan dari rumah gitu, harus tempat dia, ini jangan misahin, ya itu beda tuh. Tapi kalau ketemu di jalan, ada jalur ada paku, mesti itu sampah, nggak apa-apa. Dia sedekah, kita juga yang tempat insya Allah pahala. Meskipun kita nggak berbuat mengambil jalur tadi, yang mengambil paku tadi, yang mengambil kulit tadi, yang mengambil kulit mangga tadi. Tapi karena dia menggunakan fasilitas kita, Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu. Ya, insya Allah menjadi pahala juga buat kita. Jadi itulah jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan hadis yang ke-26 ini ada asarnya di diri kita, berbekas dalam batin kita untuk bisa kita melaksanakan sedekah, berikan sedekah yang banyak dan gampang kita kerjain. Mau apa kagak gitu loh. Ya dari segi materi gak ada kita rugiin, gak ada yang rugi. Masa bantu orang kita rugi, masa angkat beli kita rugi dan paku, masa ada yang yakin dari rumah masjid rugi, enggak lah. Masa beri salam kepada orang rugi, ya itu semua sama. Ya bermanfaat buat diri kita, bermanfaat juga buat saudara-saudara kita. Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihuda waj'alna liman yasha'u ridha wa la tuwallina waliyyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa rasul. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Tawwab alaina, ya Tawwab alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina.
wa